Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tes P3K untuk guru agama Islam, yaitu tentang soal-soal situasi kerja sederhana part 15. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Dan silakan disimak untuk pembahasan soalnya dari part 1 sampai part 15. Bisa teman-teman cek di beranda YouTube ini. Baik teman-teman, kita akan mulai pada pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini Anda sebagai guru mendapati bahwa salah satu siswa telah mencontek selama ujian. Apa tindakan yang seharusnya Anda ambil? Nah, yang A memberikan siswa kesempatan lain untuk ulangan, kemudian yang B memberitahu siswa yang mencontek bahwa Anda akan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Kemudian yang C mengabaikan kejadian ini agar tidak menciptakan konflik. Kemudian yang D memberikan nilai yang lebih rendah pada siswa yang mencontek. Kemudian yang E meminta siswa yang mencontek untuk membantu siswa lain belajar. Nah, dari soal ini teman-teman, kita akan mencari jawaban yang paling benar di sini. Dan jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah yang B, yaitu memberitahu siswa yang mencontek bahwa Anda akan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Nah, untuk tindakan yang etis adalah untuk memberitahu siswa bahwa tindakan mereka adalah tidak etis dan akan memiliki konsekuensi. Nah, melaporkan kepada kepala sekolah adalah hal yang tepat untuk menjaga integritas proses evaluasi. Jadi yang paling benar untuk soal ini adalah yang B. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya pada kolom komentar di video ini. Kita akan lanjutkan pada soal selanjutnya. Nah, seorang orang tua meminta Anda untuk memberikan catatan yang lebih tinggi pada anaknya, meskipun catatan tersebut tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Bagaimana Anda seharusnya bertindak secara etis? Yang A memberikan catatan yang diminta oleh orang tua, kemudian yang B menyediakan penilaian yang sesuai dengan kinerja sebenarnya, kemudian yang C meminta uang tambahan dari orang tua sebagai imbalan, kemudian yang D mengabaikan permintaan orang tua, dan yang E memberitahu orang tua untuk merundingkan permintaan kepada kepala sekolah dengan kepala sekolah ya. Nah, jawaban yang paling benar dari soal ini adalah yang B, yaitu menyediakan penilaian yang sesuai dengan kinerja sebenarnya. Nah, tentu di sini sebagai guru, tindakan etis adalah memberikan penilaian yang mencerminkan kinerja sebenarnya siswa tersebut, yaitu bukan mengabulkan permintaan orang tua yang tidak etis. Nah, penilaian harus adil dan objektif. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang B. Nah, untuk soal situasi kerja itu, soal paling benar itu adalah 5, teman-teman. Tidak ada soal salah di sini ya, teman-teman. Jadi, setiap jawaban itu punya bobot nilai masing-masing. Paling rendah adalah 1. Kita akan lihat pada soal berikutnya. Nah, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda sering dianiaya oleh rekan-rekannya di luar jam sekolah. Bagaimana Anda bertindak secara etis dalam situasi ini? Yang A, mengabaikan masalah tersebut karena itu terjadi di luar jam sekolah. Kemudian yang B, melibatkan diri sebagai mediator antar siswa yang dianiaya dan pelaku. Kemudian
Yang C melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian yang D meminta siswa yang dianiaya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang E membicarakan permasalahan ini kepada orang tua siswa yang dianiaya. Nah, kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala sekolah. Nah, di sini untuk tindakan etis adalah melaporkan peristiwa pelecehan kepada kepala sekolah atau pihak yang berwenang di lembaga tersebut ya, yang tentunya yang bertanggung jawab. Nah, ini akan membantu melindungi keamanan dan kesejahteraan siswa yang dianiaya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita akan lanjut pada soal berikutnya. Nah, seorang siswa yang biasanya rajin tiba-tiba mulai mencontek selama ujian karena tekanan dari orang tuanya yang ingin melihat anaknya mendapatkan nilai tinggi. Nah, bagaimana Anda bertindak secara etis dari situasi ini? Yang A memberikan siswa kesempatan untuk mengulang ujian, kemudian yang B memarahi siswa di depan kelas sebagai contoh, kemudian yang C berbicara dengan orang tua siswa tentang etika dalam pendidikan, kemudian yang D mengabaikan tindakan siswa dan tidak mengambil tindakan apapun, kemudian yang E menurunkan nilai siswa sebagai hukuman. Nah, jawaban yang paling benar dari soal ini adalah yang C, yaitu berbicara dengan orang tua siswa tentang etika dalam pendidikan, yang mana tindakan etis adalah yaitu berbicara dengan orang tua siswa untuk mendiskusikan etika dalam pendidikan dan menjelaskan bahwa tindakan curang tidak dapat diterima. Nah, ini adalah kesempatan untuk mendidik orang tua dan siswa tentang pentingnya integritas dalam pendidikan itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika ada tambahan dari teman-teman, silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Baik, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Nah, Anda diberitahu bahwa ada kesempatan untuk mengajar kelas tambahan di luar jam kerja dengan bayaran tambahan yang sangat menggiurkan. Namun Anda sudah merasa lelah akibat jam kerja yang padat. Bagaimana Anda akan mengambil keputusan secara etis? Nah, yang A menerima tawaran tanpa pertimbangan lebih lanjut, kemudian yang B menolak tawaran tersebut tanpa alasan yang jelas, kemudian C menerima tawaran dan kemudian mencari pengganti untuk mengajar kelas reguler, kemudian yang D berbicara dengan atasan untuk mengetahui apakah tawaran tersebut dapat dijadwalkan dengan lebih baik. Kemudian yang E mengajukan resignasi sebagai guru. Nah, jawaban yang pas di sini yang paling benar adalah yang D, yaitu berbicara dengan atasan untuk mengetahui apakah tawaran tersebut dapat dijadwalkan dengan lebih baik. Nah, di sini tindakan etis adalah berbicara dengan atasan atau pimpinan sekolah untuk mencari solusi yang memungkinkan Anda menjalani pekerjaan tambahan tanpa merusak keseimbangan antara pekerjaan dan hidup pribadi Anda. Nah, mengambil tindakan yang drastis seperti mengundurkan diri mungkin tidak diperlukan jika ada solusi yang memadai. Jadi yang pas jawaban yang paling benar adalah yang D. Baik, kita akan lanjutkan. Mungkin dari teman-teman untuk pembahasan soal yang mungkin dikira terlalu cepat, bisa teman-teman pause ya. Bisa teman-teman baca dengan lebih teliti lagi agar bisa dipahami lebih baik. Nah, bagaimana Anda menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan disiplin siswa dalam kelas?
Yang A membiarkan siswa berbicara sesuai keinginan mereka, kemudian yang B mengatur aturan kelas yang jelas dan memberlakukan konsekuensi yang konsisten, kemudian yang C mengabaikan masalah disiplin siswa, yang D menghindari kontak mata dengan siswa, kemudian yang E memarahi siswa secara terbuka di depan teman-teman mereka. Jawaban yang paling benar di sini adalah yang B, yaitu mengatur aturan kelas yang jelas dan memberlakukan konsekuensi yang konsisten. Nah, di sini untuk mengatur kelas yang jelas dan memberlakukan konsekuensi yang konsisten adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan disiplin siswa. Nah, ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan ekspektasi kepada siswa, sehingga mereka tahu apa yang diharapkan dan apa yang terjadi jika mereka melanggar aturan. Jadi di sini jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Jadi mengatur aturan kelas yang jelas dan memberlakukan konsekuensi yang konsisten. Nah, silakan teman-teman pahami di sini. Berikut jawaban dan pembahasannya. Kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, salah satu tindakan yang dapat Anda lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif adalah yang A membiarkan siswa datang terlambat tanpa konsekuensi, kemudian yang B membiarkan siswa membawa makanan dan minuman ke dalam kelas, kemudian yang C menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan bervariasi, kemudian yang D menghindari memberikan umpan balik positif kepada siswa, kemudian yang E membiarkan siswa meninggalkan kelas kapan saja tanpa izin. Nah, jawaban yang paling pas di sini adalah yang C, yaitu menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan bervariasi. Yang mana untuk menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan bervariasi membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini membantu siswa tetap terlibat dan tertarik dalam proses pembelajaran, sehingga meminimalkan gangguan atau perilaku yang tidak teratur. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Ataupun ada koreksi dari teman-teman, boleh silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Baik, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Nah, ketika siswa melanggar aturan kelas, tindakan yang paling tepat untuk diambil adalah yang A menghukum siswa secara fisik, kemudian yang B mengabaikan perilaku tersebut dan tidak mengambil tindakan apapun. Kemudian C berbicara secara pribadi dengan siswa, mendengarkan mereka dan mencari solusi bersama. Kemudian yang D menertawakan siswa di depan teman-teman mereka, kemudian mengecam siswa dengan keras dan merendahkan mereka. Kita bisa lihat di sini jawabannya adalah yang C, yaitu berbicara secara pribadi dengan siswa, mendengarkan mereka dan mencari solusi bersama. Nah, untuk mengambil tindakan yang konstruktif kepada siswa, melanggar aturan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, berbicara dengan siswa secara pribadi, mendengarkan mereka dan mencari solusi bersama, membantu membangun hubungan yang positif dan memecahkan masalah perilaku. Nah, di sini jawabannya adalah yang C ya. Nah, Anda mengajar di sebuah kelas yang cenderung bising. Nah, dan satu siswa terus-menerus mengganggu teman sekelasnya. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? Yang A memarahi siswa tersebut di depan seluruh kelas, kemudian yang B memberikan hadiah kepada siswa tersebut agar dia berhenti mengganggu. Yang C menghukum siswa tersebut tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara.
Dan yang D berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi setelah kelas dan mencari solusi bersama. Kemudian yang E mengabaikan situasi ini dan berharap hal itu akan membaik dengan sendirinya. Kita lihat di sini. Jawabannya adalah yang D, yaitu berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi setelah pembelajaran di kelas dan mencari solusi bersama. Yang mana untuk pendekatan terbaik dalam situasi ini adalah berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi setelah pembelajaran kelas ya. Nah, ini memungkinkan Anda untuk memahami penyebab perilaku siswa dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalahnya tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut. Anda memasuki kelas dan melihat siswa-siswa tanpa kurang tertarik dalam pelajaran hari itu. Bagaimana Anda akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif? Yang A melanjutkan pelajaran tanpa memperhatikan perasaan siswa. Kemudian yang B mengumumkan bahwa Anda tidak senang dengan respon siswa. Kemudian yang C mengajak siswa untuk berbicara tentang apa yang membuat mereka merasa kurang tertarik. Kemudian yang D memindahkan siswa yang tampak kurang bersemangat ke depan kelas. Kemudian yang E memberikan tugas hukuman kepada siswa yang tampak tidak tertarik. Nah, kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu mengajak siswa untuk berbicara tentang apa yang membuat mereka merasa kurang tertarik. Nah, untuk mengajak siswa untuk berbicara tentang perasaan mereka adalah cara terbaik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini membantu memahami perasaan siswa dan mungkin mengidentifikasi masalah yang dapat diatasi bersama. Jadi, yang paling benar jawabannya adalah yang C. Nah, sekian dulu teman-teman, ada pembahasan soal kali ini. Kita akan sambung kembali di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang akan mengikuti tes di tahun ini, saya doakan semoga berhasil dan lolos semuanya menjadi ASN P3K di tahun ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.